Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Kamis 3 Februari 2022, terangkum dalam Sumeko News. Heboh video salah satu warga diamankan anggota kepolisian dari Polsek Ilir Barat 1 dibantu unit pidana umum Polres Palembang. Penangkapan bermula saat warga 26 Ilir ingin mendirikan bangunan tanpa izin dan dicegal Lurah 26 Ilir. Camat Bukit Kecil Alexander menjelaskan perkara itu terjadi karena salah satu warganya mengancam Lurah 26 Ilir. Pengancaman tersebut diduga setelah pelaku merasa tidak senang ditegur Lurah 26 Ilir karena ingin mendirikan bangunan di kawasan 26 Ilir. Pelaku sempat mengancam ingin memukul korban setelah ditegur karena bangunan yang akan didirikannya merupakan tanah milik negara. Lurah yang merasa tidak senang dengan pengancaman tersebut lantas langsung membuat laporan ke Polsek IB1. Tak lama berselang dari kejadian tersebut, pelaku langsung diamankan di Polsek IB1 di backup dari unit Pidum Polresta Palembang yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Robert Sihombing. Pelaku sudah diamankan di Polsek IB1 untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Secara pribadi pihaknya dan pelaku sudah melakukan damai. Namun untuk proses hukum pihaknya masih menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. SMA Negeri 6 Palembang mengeluarkan pengumuman yang ditujukan kepada seluruh siswa untuk melakukan pembelajaran daring. Surat tersebut dibuat Rabu 2 Februari lantaran ada siswa dinyatakan positif terpapar COVID-19. SMA Negeri 6 Palembang Jalan Sersan Sani Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning tampak lengang. Tidak ada kegiatan belajar mengajar di sana sejak Kamis 3 Februari pagi. Meskipun sekolah sudah diliburkan, pihak sekolah masih merahasiakan identitas murid yang terpapar COVID-19 tersebut. Sekuriti SMA Negeri 6 membenarkan tentang adanya pembelajaran secara daring di sekolah tersebut. Namun, dia enggan menyebutkan jika ada yang terpapar COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Reza Falevi menegaskan, untuk sekolah yang terdapat klaster baru jangan menunggu instruksi dari gubernur atau Disdik untuk melakukan belajar daring. Di SMA Negeri 6 Palembang ada 3 murid yang terpapar. Secara petunjuk teknis, jika ada satu sekolah di dalamnya yang terpapar COVID-19, maka pihak sekolah wajib untuk memberlakukan belajar jarak jauh. Seluruh sekolah yang melakukan sekolah tatap muka sudah diberikan surat edaran mengenai juknis tersebut. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Menindaklanjuti keluhan warga RT 20, RT 21, RT 24, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang yang kerap kebanjiran, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda berkunjung ke kawasan tersebut, Kamis 3 Februari. Ketua RT 20 Tohari mengatakan banjir di daerahnya cukup lama dan sudah meluas ke RT 16, RT 21, dan RT 24. Warga sudah berusaha menghubungi aparat kelurahan dan kecamatan namun tidak ada solusi. Saat berkunjung ke kawasan tersebut, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda meninjau infrastruktur di Jalan Putri Rambut Selako atau Sehitam, RT 20, RT 21, dan RT 24, dan akses jalan menuju SD Negeri 3 Kelurahan Bukit Lama Palembang. Finda menuturkan telah beberapa kali ke tempat itu. Sejak 1 tahun ini baru mengalami musibah banjir. Hal tersebut terkait saluran di Lebak Keranji dan ada beberapa persoalan yang kompleks berkaitan dengan hotel, perumahan, dan pemukiman warga. Menurut Finda, solusinya membuka saluran air agar mengalir ke Sungai Lebak Keranji. Untuk itu, langkah selanjutnya akan rapat bersama dengan pihak terkait dan melakukan pengecekan lebih dalam mengenai surat izin perumahan dan hotel yang ada di kawasan tersebut. Naba, Sumeko TV melaporkan.
Pemerintah Kota Palembang akan mengoptimalkan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, di mana saat ini pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kota Palembang mencapai 98,2%. Terkait dengan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo melakukan rapat dengan Kepala BPJS Cabang Kota Palembang, Rudik Suksmawan Hardiko di Rumah Dinas Wako Kamis 3 Februari, di mana saat ini ada sisa 2% warga yang belum mengikuti program jaminan kesehatan nasional, khususnya masyarakat pekerja bukan menerima upah atau informal. Kedepan diharapkan masyarakat pekerja bukan penerima upah atau informal segera mendaftarkan program jaminan kesehatan nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Dr. Fenty menambahkan, program jaminan kesehatan nasional merupakan instruksi dari Presiden. Kota Palembang sudah mencapai target nasional. Denny, Sumeko TV melaporkan. Tim jaksa dari Kejaksaan Agung RI berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel jerat mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin dengan 2 pasal sekaligus, yakni dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya dan jual beli gas perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumsel. Jaksa penuntut umum menjerat terdakwa Alex Nurdin dengan dakwaan alternatif subsidiaritas yakni primer pasal 2 ayat 1 atau subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Alex Nurdin digelar Kamis 3 Februari oleh Majelis Hakim yang diketuai Abdul Aziz SHMH. Usai mendengarkan pembacaan dakwaan dari tim penuntut umum, Alex Nurdin melalui salah satu kuasa hukum Darmoko SHMH mengatakan sengaja tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum. Eksepsi adalah formalitas saja yang harus dibuktikan nanti pada sidang dengan materi inti pokok perkara. Dan itu juga sudah permintaan dari kliennya agar persidangan perkara ini cepat selesai. Tim kuasa hukum Alex Nurdin mengaku tetap optimis bahwa kliennya tersebut tidak terbukti sebagaimana dengan didakwakan JPU dalam persidangan. Tim kuasa hukum terdakwa Alex Nurdin mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar pada persidangan selanjutnya dapat digelar secara offline. Kasih Penkum Kejati Sumsel Mohradian SHMH mengatakan terdakwa Alex Nurdin dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang berkenaan dengan kewenangannya selaku kepala daerah kala itu. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pedagang sembako di pasar tradisional Kayu Agung mengaku belum mendapat stok baru dari agen. Akibatnya stok minyak goreng di tingkat pedagang mengalami kekosongan. Supni, salah satu pedagang sembako di pasar Kayu Agung Kamis 3 Februari mengungkapkan stok minyak goreng lama sudah habis dijual, sementara belum ada pengiriman dari agen. Meski sudah mengajukan penambahan stok, agen juga tidak menjanjikan hari dan waktu pasokan minyak goreng yang baru bisa dikirim ke pedagang, padahal masyarakat membutuhkan. Kemungkinan agen belum mau mengirim migor yang baru ke pedagang karena masih ada stok lama, sedangkan pemerintah telah menetapkan harga baru. Saat ini masih ada beberapa toko sembako yang menjual dengan harga lama yaitu 19.000 per liter. Alasannya merupakan stok lama dengan modalnya 18.700 per liternya. Rizkia, Sumeko TV melaporkan. Unit Opsnal Pidana Umum bersama tim anti bandit 134 Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan pelaku penganiayaan terhadap juru parkir di kawasan Taman Skandak Lambidaro pada Minggu 30 Januari. Tersangka Aprianto alias Yanto Jobol 35 tahun diamankan tempat persembunyiannya kawasan 26 Ilir Rabu 2 Februari sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Aprianto merupakan terduga pelaku penganiayaan yang terjadi pada Minggu 30 Januari berlangsung di area parkir belakang Palembang Inamol, tepatnya di Jalan Tua Patinayak, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi membenarkan telah mengamankan pelaku Aprianto. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terkait motif penganiayaan.
Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni satu jenis senjata tajam jenis golok yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Atas ulahnya, juga tersangka rencananya dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan dengan dikenakan pasal berlapis. Denny, Sumeko TV melaporkan. Dua truk terperosok masuk rawa-rawa pinggir jalan lintas timur Sumatera Kayu Agung Kamis 3 Februari sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Wahid, saksi mata, mengungkapkan kedua truk itu masuk rawa-rawa diduga menghindari sepeda motor yang melintas ke arah kanan di jalan tersebut. Dua truk tersebut diketahui membawa karet menghindari terjadinya tabrakan. Sopir banting setir ke kiri hingga masuk rawa-rawa. Truk melaju dari arah Lampung menuju arah Palembang secara beriringan. Tiba di lokasi, ada motor yang mau belok ke kanan. Kasat Lantas Polres Oki AKP Johan Suseno melalui Kanit Gakum Ibda Suparjo mengatakan, petugas Satlantas telah menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dan petugas Lantas telah di lokasi melakukan evakuasi. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Presiden PS Palembang Ratu Dewa beserta pemain dan manajemen bersilaturahmi ke Panti Asuhan Peduli Anak Yatim dan Panti Asuhan Pelangi, Kamis 3 Februari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Presiden PS Palembang Ratu Dewa beserta pemain dan manajemen bersilaturahmi ke Panti Asuhan Peduli Anak Yatim dan Panti Asuhan Pelangi Kamis 3 Februari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. PS Palembang berinisiatif silaturahmi dan membantu adik-adik panti asuhan dari dana yang terkumpul dari pemain PS Palembang beserta jajarannya. Ratu Dewa berharap PS Palembang dapat bertanding dengan sportif, serius, dan konsentrasi. Selanjutnya, keselamatan pemain baik di perjalanan maupun di lapangan. Ratu Dewa berharap anak-anak panti asuhan dapat berdoa untuk keselamatan dan kemenangan PS Palembang yang akan bertanding di Liga 3 babak 64 besar. Naba, Sumeko TV melaporkan. Beberapa siswa SMP Negeri 10 Palembang dikabarkan terpapar COVID-19. Namun hingga hari ini sekolah yang berlokasi di Jalan Rudus, Kip, Kecamatan Kemuning itu masih melaksanakan pembelajaran tatap muka. Salah satu wali siswa SMP Negeri 10 Palembang mengatakan, sebelum adanya kabar beberapa siswa terpapar COVID-19, pihak sekolah melakukan tes swab, khususnya kepada siswa yang belum vaksin. Hasilnya ditemukan siswa yang positif. Namun, siswa sekolah tersebut masih belajar seperti biasa. Hanya saja jam pulangnya dimajukan 30 menit dari hari biasa, biasanya masuk pukul 6.30, pulang 14.30. Namun, hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sudah dipulangkan. Sejak semester genap, SMP Negeri 10 memberlakukan belajar 3 kali seminggu. Sampai hari ini tidak ada keputusan lockdown dari sekolah. Hanya saja waktu pulang tidak bersamaan. Siswa kelas 7 pulang lebih awal, sedangkan siswa kelas 8 dan 9 agak lambat agar tidak berbarengan. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.